Raja Ampat! Raja Ampat! Papua bukan tanah kosong! Raja Ampat! Papua bukan tanah kosong! Tolak namanya sekarang! Halo Studio Lovers. Beberapa hari terakhir, tagar Safe Raja Ampat viral di berbagai platform media sosial, mulai dari Instagram, TikTok, hingga X. Tagar ini mencerminkan kekhawatiran publik terhadap program hilirisasi tambang nikel yang mulai menyasar kawasan Raja Ampat, salah satu surga biodiversitas laut di Indonesia. Sebagai bentuk respons terhadap kekhawatiran tersebut, sejumlah aktivis Greenpeace bersama 4 anak muda asal Papua melakukan aksi protes damai dalam acara Indonesia Critical Minerals Conference 2025 yang digelar di Jakarta pada Selasa, 3 Juni 2025. Dalam aksi itu, para aktivis dan masyarakat adat Papua menolak keras rencana penambangan nikel di wilayah Raja Ampat. Mereka menerbangkan banner bertuliskan, "What's the true cost of your nickel?" serta membentangkan spanduk bertuliskan Nickel Mines Destrolives dan Safe Raja Ampat from Nickel Mining. Papua bukan tanah kosong! Raja Ampat! Papua bukan tanah kosong! Tapi seperti biasa sebelum kita lanjut, jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe, aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Raja Ampat, gugusan pulau dan terumbu karang. Raja Ampat sendiri merupakan gugusan kepulauan yang terletak di bagian barat semenanjung Kepala Burung, Pulau Papua. Secara administratif, kawasan ini berada di bawah Kabupaten Raja Ampat dan Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Dikenal sebagai salah satu destinasi menyelam terbaik dunia, perairan Raja Ampat memiliki 574 spesies terumbu karang dan lebih dari 550 jenis ikan karang. Tak heran bila kawasan ini disebut sebagai laut dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Namun, kekayaan itu juga membuat Raja Ampat berada dalam ancaman besar. Kerusakan terumbu karang terus terjadi akibat praktik penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan seperti bom ikan dan penggunaan racun. Tak hanya itu, kini ancaman baru datang dari sektor pertambangan. Nama Raja Ampat kembali menjadi sorotan setelah ramai diperbincangkan di media sosial. Salah satu pemicu adalah aksi protes dari sejumlah kalangan, termasuk pencinta lingkungan, yang viral di platform X. Aksi unjuk rasa tersebut dilakukan oleh warga Raja Ampat dan aktivis Greenpeace saat konferensi Indonesia Critical Minerals yang dihadiri Wakil Menteri Luar Negeri Arief Hafroseno di Hotel Pullman, Jakarta, pada Selasa, 3 Juni. Para demonstran diusir dan diseret keluar dari lokasi. Dalam proses itu, mereka sempat meneriakkan Safe Raja Ampat sambil membentangkan spanduk bertuliskan Nickel Mines Destrolives dan Safe Raja Ampat from Nickel Mining. Greenpeace membenarkan insiden tersebut. Juru kampanye hutan Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, menyebut bahwa ekspansi industri nikel telah merusak hutan, tanah, sungai, dan laut di berbagai wilayah, termasuk Papua. Setelah Sulawesi, Halmahera, dan Pulau Obi, tambang nikel kini mengincar 3 pulau kecil di Raja Ampat, Pulau Gat, Kawe, dan Men. Setidaknya 500 hektar hutan telah rusak. Padahal, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, wilayah tersebut tidak boleh ditambang. Aksi damai yang dilakukan Greenpeace dan warga bertujuan menyuarakan dampak negatif pertambangan dan hilirisasi nikel terhadap lingkungan dan masyarakat lokal. Tak hanya di ruang konferensi, aktivis juga membentangkan banner di area pameran di luar ruangan sebagai bentuk protes. Greenpeace ingin menyampaikan pesan kepada pemerintah, pelaku industri,
dan publik bahwa kegiatan pertambangan nikel telah membawa penderitaan bagi masyarakat terdampak. Dari investigasi tahun lalu, Greenpeace menemukan aktivitas pertambangan aktif di Pulau Gak, KW, dan Men, pulau-pulau kecil yang seharusnya dilindungi. Eksploitasi di sana telah menyebabkan deforestasi besar-besaran dan memicu limpasan tanah ke pesisir, yang berpotensi merusak terumbu karang dan ekosistem laut Raja Ampat. Perusahaan apa di balik tambang nikel di Raja Ampat? Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, angkat bicara. Ia menyatakan bahwa izin usaha pertambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat telah diterbitkan jauh sebelum dirinya menjabat sebagai menteri. PT Gak Nikel, perusahaan yang saat ini menjadi sorotan, adalah pemegang kontrak karya sejak 1998. Saat itu, Bahlil masih menjabat sebagai Ketua Umum HIPMI. Meski menegaskan bahwa tambang tidak beroperasi di Pulau Piai Nemo yang merupakan ikon wisata Raja Ampat, Bahlil mengakui bahwa tambang berada di Pulau Gak, sekitar 30 hingga 40 km dari lokasi wisata tersebut. Ia juga menyampaikan bahwa aktivitas tambang sementara dihentikan untuk proses verifikasi lapangan. PT Gak Nikel adalah anak perusahaan dari PT Antam Tbk, sebuah BUMN. Awalnya, perusahaan ini dimiliki oleh Asia Pacific Nickel PT (LEG). Namun sejak 2008, seluruh saham telah diakuisisi oleh PT Antam. Ekosistem laut burung cendrawasih. Kepala Kampanye Hutan Greenpeace Global untuk Indonesia, Kiki Taufik, menegaskan bahwa dampak tambang tak hanya merusak lingkungan, tapi juga mengancam keberlangsungan hidup masyarakat lokal. Hilirisasi nikel di Raja Ampat bukan hanya mengancam kehidupan bawah laut, tapi juga satwa khas Papua seperti cendrawasih botak, spesies endemik yang hanya bisa ditemukan di Raja Ampat. Cendrawasih ini menjadi salah satu daya tarik utama ekowisata, khususnya di distrik Waisai, tempat banyak warga lokal menggantungkan penghasilan dari homestay dan jasa wisata. Ekowisata sendiri menyumbang sekitar 15% dari pendapatan asli daerah Raja Ampat pada tahun 2020, mencapai lebih dari 7 miliar rupiah. Tapi semua itu kini terancam akibat aktivitas tambang yang dilakukan di 3 pulau kecil tadi. Greenpeace mencatat bahwa pembukaan tambang telah membabat lebih dari 500 hektar hutan. Akibatnya, terjadi limpasan tanah yang menyebabkan sedimentasi di pesisir, merusak terumbu karang dan mengganggu keseimbangan ekosistem laut. Kini, pertanyaannya bukan hanya soal siapa yang menambang, tapi siapa yang akan bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi. Jangan lupa terus dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.